Honey, Bobby, he's the real Russian, German, Arab. Yes, it took me. You see, Di suatu malam di kota Tampa, Florida, seorang gangster yang bernama Bobby Saint akan membeli senjata secara ilegal bersama temannya Mickey. Seorang pria yang bernama Otto bertugas sebagai perantara antara Bobby dan pemasok senjata ilegal. Namun, tiba-tiba mereka dikepung oleh FBI yang mencurigai Mickey dan Bobby adalah mata-mata. What is this? you bought us for the importation and sale. He's gonna kill me. Otto pun mencoba memberikan perlawanan hingga dia ditembak berkali-kali hingga tewas. Bobby yang panik mencoba meyakinkan pemasok senjata kalau dia bukanlah mata-mata, namun mereka tidak percaya. Bobby yang takut ayahnya akan marah padanya mencoba melawan, namun FBI menembaknya hingga tewas. Bobby. Bagging and shipping. Dalam kejadian ini, Mickey berhasil selamat. Beberapa saat kemudian, di dalam kamar mayat terlihat Otto yang hidup kembali. Dia selamat karena memakai rompi anti peluru, yang ternyata ia adalah agen FBI yang menyamar untuk mengungkap penyelundup senjata, dengan nama asli Frank Castle. Frank mendapat pesta kejutan dari teman-temannya karena telah berhasil menjalankan misi terakhirnya ini dengan sukses. Jimmy, teman Frank, memberikan selamat dan memberinya hadiah sebuah jam tangan. Lalu seorang agen datang memberitahu kalau salah satu korban adalah Bobby Saint, putra Howard Saint, mafia penguasa kasino. Namun Frank tidak peduli. Dia pun berpamitan untuk mempersiapkan liburan bersama keluarganya. Di tempat lain, Mickey diculik oleh anak buah Howard yang bernama Quentin. Mickey memberitahu kalau Bobby sendirilah yang ingin ikut dalam penjualan senjata itu karena tertarik keuntungan yang sangat besar. Mickey juga memberitahukan jika perantara dalam transaksi itu adalah Otto. You'd apologize for the death of Mr. Saint's young. We will. We just met jail where we have friends and insult on my soul. Kemudian Howard datang bersama anaknya bernama John. Howard yang marah membunuh salah satu anak buahnya karena orang itu seharusnya menjaga kemanapun Bobby pergi. It's gonna happen like this, please. Ignorance is... Keesokan harinya, Frank kembali ke keluarganya, di mana setelah tugas terakhirnya berjalan sukses, Frank berencana akan mengajak seluruh keluarganya pindah ke London. He doesn't believe me. So why London? Di tempat lain, Howard melihat jenazah Bobby, anaknya. Dia begitu sedih dan tidak terima dengan kematian anaknya itu. Howard pun bertanya kepada Jimmy tentang jenazah Otto. Namun, Jimmy menolak memberitahu dengan alasan keselamatan dan meminta Howard menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian saja. Howard pun diam dan melangkah pergi. Namun tentu saja Howard tidak tinggal diam. Dia mengerahkan anak buahnya untuk mencari tahu dan menyelidiki hingga tuntas. Sebelum pergi ke London, Frank melakukan reuni keluarga di Puerto Rico dan menyewa sebuah penginapan di pinggir pantai. Saat sedang berjalan di pinggir pantai, mereka melihat seseorang yang bernama Manuel yang tinggal di pulau terpencil di dekat sana sedang mengisi bahan bakar untuk perahunya. Ia dikenal sebagai orang misterius yang pendiam. Setelah selesai memakamkan Bobby, Quentin memberikan informasi mengenai Frank, petugas FBI yang menyamar sebagai Otto kepada Howard. Quentin tahu kalau Frank akan pindah ke London minggu depan, dan saat ini Frank dan keluarga besarnya sedang ada di pantai Puerto Rico. You have your chance. I think you should be there, so you can come back. His whole family. Will memberi Frank hadiah sebuah kaos berwarna hitam bergambar tengkorak. Meskipun gambarnya menyeramkan, tapi Frank menyukai kaos pemberian anaknya ini. Mereka lalu bergabung dengan keluarga lain yang sedang menikmati keindahan laut tanpa menyadari kehadiran John dan anak buahnya yang membawa senjata api. Will yang ingin menunjukkan sesuatu kepada ibunya lalu menjauh dari kerumunan.
Sementara Frank diajak ayahnya masuk ke dalam rumah untuk menunjukkan koleksi senjata yang telah dia modifikasi. Saat sedang berbincang itulah tiba-tiba terdengar suara tembakan. Keadaan pun menjadi kacau. Maria menyuruh Will untuk bersembunyi di bawah perahu. Frank lalu mengambil senjata yang diberikan oleh ayahnya untuk memberikan perlawanan. Saat Frank dan ayahnya keluar dari dalam rumah, ia terkejut melihat seluruh keluarganya tergeletak tak bernyawa. Ayah Frank lalu tertembak dari belakang. Di tempat lain, Maria dan Will memutuskan untuk berlari ke dalam mobil dan kabur. Namun anak buah John menyadari pergerakan Maria. Setelah Frank berhasil melumpuhkan musuh, ia langsung menyusul Maria menggunakan motor. Dengan susah payah, Maria berusaha kabur, namun anak buah John terus-terusan menembaki mobilnya hingga ban kempes dan membuat mobil terguling. Sambil tertati-tati, Maria dan Will keluar dari dalam mobil dan menuju ke sebuah rumah untuk meminta bantuan. Melihat mobil John yang sudah semakin dekat, Maria memutuskan untuk menggunakan perahu. Tapi di tengah jalan, mobil John melesat dengan kencang dan menabrak mereka berdua. Frank turun dari motor dan berlari sekuat tenaga. Dia pun kaget setelah melihat istri dan anaknya sudah tergeletak tak bernyawa. Frank lalu menembaki mobil John yang bergerak ke arahnya, namun ia terkena tembakan. John dan anak buahnya yang mengira jika Frank sudah mati pun segera pergi dari sana. Namun secara ajaib, Frank ternyata masih hidup, hingga Manuel datang menolongnya. Di tempat lain, Howard dan keluarganya merayakan atas keberhasilan mereka membalas dendam. Livia mengajak Howard berdansa, namun Howard menolaknya karena sedang sibuk dan memerintahkan Quentin untuk menemani Livia berdansa. Saat sedang diskusi dengan rekan bisnisnya, pandangan Howard tidak lepas dari Livia dan Quentin yang terlihat mesra. Beberapa bulan kemudian, Frank datang ke TKP pembantaian bersama Manuel. Ia mengambil foto Maria dan Will, beberapa senjata milik ayahnya. Di pantai, Frank menemukan kaos yang dulu diberikan oleh putranya Will. Frank pun berterima kasih kepada Manuel karena telah menyelamatkan nyawanya. Namun kali ini ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Thank you. Vaya con Dios, Caso. God's gonna sit this one out. Frank pun kembali ke kota Tampa, Florida. Dia menyewa kamar di sebuah apartemen untuk menyiapkan berbagai macam senjata yang dia perlukan dan juga memodifikasi mobilnya. Di apartemen ini, Frank memiliki 3 tetangga, yaitu Joan, Dave, dan Bampo. Target pertama Frank adalah Mickey. Di malam hari, Frank menculik Mickey. Ia menyuruh Mickey memberitahu informasi mengenai keluarga Howard. You should know something. $2,000 Mick. Sears the nerve ending shut. Cold. I don't know shit! Should we call the police? He's killing someone, and where next? Do anything!
Anything you want to know. Mickey yang ketakutan akhirnya memberitahu Frank mengenai bisnis Howard bersama Toro bersaudara yang merupakan penguasa prostitusi dan kasino di seluruh penjuru negeri, di mana Howard membantu Toro bersaudara mencuci uang haram mereka. For the love of God. Mickey juga memberitahu kebiasaan keluarga Howard, mulai dari Howard, istrinya Livia, putranya John, hingga tangan kanan Howard yang bernama Quentin. You are not a nice person. Mickey sadar kalau Frank adalah orang yang baik. Ia pun bersedia membantu Frank karena dia sendiri ingin bebas dari tekanan Howard yang menjadikan dirinya budak. You're gonna help me. Howard seems to manage strict habits. Where? When? Berdasarkan informasi Mickey, Frank langsung memata-matai kegiatan Howard dan keluarganya. Dia memotret dan mencatat kebiasaan mereka. Frank kemudian mengambil batu nisan yang bertuliskan namanya dan menaruhnya di lapangan golf tempat Howard bermain. Oh, I think I might. Frank lalu menemui rekannya di kepolisian, Jimmy, yang tentu saja terkejut melihat Frank yang ternyata masih hidup. Frank mengungkapkan kekecewaannya karena polisi tidak menangkap satu orang pun yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Di sini Jimmy menawarkan untuk membawa Frank ke tempat yang aman sebagai perlindungan saksi. Namun Frank menolak karena ia akan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Frank kemudian diam-diam menuju bank milik Howard, tempat uang Toro bersaudara dititipkan. Frank memaksa petugas di sana untuk mematuhi perintahnya. Ia membuka kaca jendela dan menyuruh petugas melempar sisa uang dari atas gedung ke jalanan. The window. Our top story this morning, a gun down in the lobby of the Saint building. CTU. This developing story. Keesokan harinya, Howard didatangi oleh Toro bersaudara yang marah karena uang hasil perjudian mereka dihambur-hamburkan di jalanan dan minta pertanggungjawaban dari Howard. Mereka juga meminta jaminan atau akan memutus hubungan kerjasama mereka. You want us to find another banker? First time anything like this ever happened. You guarantee our money this time. Malam harinya di dalam apartemen, Dave dan Bumpo berusaha mengusir pacar Joan yang membuat keributan. Dave mengancam akan melaporkan ke polisi, namun pria itu malah menyerangnya, hingga Frank pun turun tangan mengatasi preman tersebut. Joan pun berterima kasih kepada Frank. Dia berkata kalau selama ini belum pernah ada orang yang membelanya. Namun Frank tidak peduli dan memilih pergi. We saw you on TV. Malam harinya, Frank menuju bioskop tempat Livia biasa menonton. Frank menyiapkan alat agar bisa masuk ke dalam mobil Livia tanpa ketahuan. Di dalam mobil, Frank menemukan anting milik Livia. Lalu dengan meretas telepon di mobil Livia, Ike menelpon Quentin dan menyuruhnya datang ke Wyndham Hotel. Frank mengancam bahwa dia memiliki bukti jika pria itu adalah gay, hingga Quentin yang panik akhirnya menuruti permintaan itu. Di waktu yang sama, Frank menuju Wyndham Hotel menggunakan mobil Livia dan sengaja agar mobil tersebut mendapat surat tilang dari polisi. Lalu setelah memastikan Quentin datang, Frank kembali ke bioskop. Beberapa saat kemudian di rumahnya, Howard bingung karena Quentin datang terlambat. Lalu Mickey berkata kalau tadi dia melihat Quentin berada di Wyndham Hotel. Howard pun ke sana dan melihat Quentin sedang berbincang mesra dengan Livia, yang membuat dirinya pun mulai curiga. Howard, come here. Ben, Quentin. Mickey said that he saw you at the window. Keesokan harinya, Frank sarapan di restoran tempat Joan bekerja. Beberapa saat kemudian, datang seorang laki-laki aneh membawa gitar, bernama Harry dan terus menatap Frank dengan tajam. Namun ternyata dia hanya bernyanyi. Sebelum pergi, Harry berkata jika ia ingin bernyanyi di pemakaman Frank. Hear that more in the newspaper. Di jalanan, mobil Frank terhenti karena jembatan sedang terbuka. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabraknya dari belakang. Ternyata itu adalah Harry. Dia keluar dan menembaki mobil Frank.
Frank langsung menurunkan pelindung kaca dan mencoba kabur. Namun karena menghindari seorang wanita, mobilnya terguling. Dengan susah payah, Frank keluar dari mobil. Harry datang dan mengarahkan senjata. Frank mengambil pisau pegas untuk menghabisi pria itu. Suatu malam, John melakukan pengiriman uang milik Toro bersaudara menggunakan perahu. Ia lalu mendengar bunyi aneh yang ternyata ada bom di bawah kapal. Dia langsung melompat tepat sebelum ledakan terjadi. Tapi seluruh uang di perahu habis terbakar. Dan tentu saja ini adalah ulah dari Frank. Howard sangat marah saat Quentin memberitahu bahwa uang Toro bersaudara habis terbakar. Yang tak lama kemudian, Toro bersaudara datang dan menuntut pertanggungjawaban. Mereka memberi Howard satu kesempatan terakhir sebelum memutus kerjasama. Sementara Howard yang panik menyuruh Quentin memanggil orang Rusia untuk membunuh Frank. Di apartemen, Dave memanggil Frank dan mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya lagi untuk mengusir pacar Joan. Namun ternyata itu hanya alasan agar mereka bisa makan malam bersama. Setelah makan malam, Dave dan Bumpo sengaja meninggalkan Frank dan John berdua. Di sana, John mengungkapkan perasaannya, namun Frank menolaknya karena masih teringat keluarganya. Tak lama kemudian, pintu kamar Frank diketuk. Namun saat dibuka, ternyata yang datang adalah orang Rusia suruhan Howard. Dia langsung menyerang Frank tanpa ampun. Namun pada akhirnya, Frank berhasil menjatuhkannya hingga tewas. Saat Joan menjahit luka Frank, tiba-tiba Dave melihat John dan anak buahnya datang ke apartemen. Mereka pun menyembunyikan Frank di ruangan rahasia. Quentin menyiksa Dave untuk mendapatkan informasi, namun Dave tidak membocorkan apapun hingga akhirnya mereka pergi tanpa hasil. Setelah aman, Frank keluar dari persembunyian. Melihat kondisi Dave yang terluka, Frank terharu karena Dave menganggapnya sebagai keluarga. Frank pun semakin yakin untuk menyelesaikan semuanya. Frank mulai menjalankan rencana terakhirnya. Dengan bantuan Mickey, dia memancing kecemburuan Howard terhadap Quentin dan Livia. Frank menanam bukti palsu sehingga Howard percaya bahwa mereka berselingkuh. Howard yang marah besar akhirnya membunuh Quentin. Livia mencoba menjelaskan jika Quentin adalah gay dan tidak mungkin mereka berselingkuh. Namun Howard tidak percaya. Ia melemparnya ke rel kereta. Livia pun tewas tertabrak kereta. Sementara itu, Frank melakukan persiapan menyerang markas Howard. Dia membunuh para penjaga dan memasang bom di berbagai tempat. Ledakan besar terjadi, dan Frank menembaki semua musuh yang tersisa. Termasuk John putra Howard. Howard mencoba, namun Frank berhasil mengejarnya. Ia mengungkapkan bahwa semua kekacauan ini adalah rencananya. Frank lalu mengikat Howard di mobil yang telah dipasangi bom. Mobil itu melaju dan akhirnya meledak, mengakhiri hidup Howard. Setelah semuanya selesai, Frank kembali ke kamarnya. Dia melihat foto Maria dan Will. Sempat terpikir untuk mengakhiri hidupnya, namun dia mengurungkan niatnya itu.
Keesokan harinya, Frank berpamitan kepada Joan dan yang lainnya, dan tanpa diduga ternyata ia meninggalkan sejumlah uang untuk ketiga sahabatnya itu. Frank pergi untuk menjalani hidup baru, menjadi sosok penegak keadilan bagi mereka yang kebal hukum. Dan film pun selesai. The Punisher.